Oke anak-anak, kita lanjutkan tadi materi kita tentang kalau kita sudah bahas tentang pengenalan mikroskop, sekarang kita akan belajar cara menggunakan mikroskop. Sebelum kita masuk dalam cara menggunakan mikroskop, kalian harus pastikan dulu bahwa apa yang mau kalian amati itu sudah tersedia. Nah, di sini Pak sudah siapkan alat-alat yang kita butuhkan. Yang pertama itu mikroskop ini sendiri, kemudian ada namanya kaca preparat. Setelah itu ada yang namanya kaca penutup. Kaca penutup di sini lebih kecil dari kaca preparat ya. Dia sangat tipis dan mudah pecah. Jadi kalau kita gunakan dengan hati-hati. Kemudian di sini saat kita lakukan pengamatan, yang harus kita lakukan dulu adalah menempatkan mikroskop pada posisinya. Cara mengangkat mikroskop adalah tangan kita seperti ini, memegang mikroskop seperti ini, terus tangan kita yang satunya begini di bawah. Setelah itu baru ditempatkan dengan hati-hati. Nah, posisi kalian melakukan pengamatan harus berada di belakang mikroskop, bukan berada di depan mikroskop. Jadi, kalau kalian mau melakukan pengamatan, kalian harus berada di belakang mikroskop ya anak-anak, tidak boleh berada di depan mikroskop. Setelah kalian sudah tempatkan mikroskop, kita atur pencahayaannya. Nah, kalau di sini pencahayaan yang pada dapatkan itu berasal dari lampu, bola listrik yang sudah ada. Tapi kalau kita menggunakan sinar matahari, kita menggunakan cermin yang ditempatkan di bawah. Nah, ini membutuhkan sumber cahaya yang pasti, yang terang ya. Jadi biasanya kalau di dalam ruangan kita menggunakan kalau kita menggunakan sinar cahaya matahari, otomatis kita akan pergi ke dekat jendela untuk mendapatkan sinar matahari. Tapi kalau kita menggunakan lampu di dalam ruangan, kita harus berada di bawah lampu sehingga cahaya yang dihasilkan maksimal. Setelah sudah ada semuanya, yang perlu kita buat pertama adalah menyiapkan bahan. Kaca preparat yang sudah ada itu kita, dan Pak sudah jelaskan ya waktu pada pengenalan itu, cara pegang kaca preparatnya seperti ini ya, tidak bisa seperti ini. Nah, kita pegang seperti ini. Setelah sudah dipegang seperti ini, kita angkat bahan atau sediaan yang kita gunakan. Kalau di sini Pak gunakan air, kita tetesi di batas kaca preparat. Beda lagi ya kalau kita menggunakan bahan padat, itu kita tempatkan dengan hati-hati, biasanya menggunakan kuku tangan atau menggunakan pinset, ditempatkan dengan hati-hati. Setelah ditempatkan, kita angkat kaca penutup, kita ambil kaca penutup terus kita tutupi dia dari atas. Setelah sudah tertutupi, baru kita bawa ke mikroskop. Kita tempatkan di meja bahan. Sebelum kita tempatkan, kita buka dulu kunci penjepit sediaan. Setelah itu kita tempatkan seperti ini, terus kita jepit kembali. Nah, sebelum kita amati lagi, kita tempatkan lensa okuler yang ada di sini ke bagian ini. Karena lensa okuler biasanya bisa dilepas, dicopot, diganti. Nah, Pak gunakan yang di sini adalah 12,5 kali. Setelah itu kita tempatkan di sini. Kemudian kita mulai lakukan pengamatan secara sederhana. Pertama, kita putar dengan putaran kasar. Kita arahkan tabung mikroskop, lensa okuler dan lensa objektif ke bawah sampai ke titik fokus yang bisa kita lihat dengan jelas. Nah, saat kita menggunakan, kalau kalian menggunakan kacamata, waktu menggunakan mikroskop, kacamata dilepas, terus salah satu mata itu ditempatkan di sini. Ingat, jangan ditutup. Kalau kalian tutup mata kalian tidak bisa amati. Harus dibuka dan dilihat sampai, dan tangan sebelah di putaran kasar. Terus diputar secara perlahan ke bawah sampai di titik di mana kalian sudah lihat jelas sediaan yang ada. Kalian lepas putaran kasar, terus kalian gunakan putaran halus. Ya, kalau misalnya cahayanya kurang, kita gunakan kondensor di sini. Kita atur lagi cahaya, fokus cahaya. Kita putar seperti ini sehingga titik cahaya itu lebih fokus ke sediaan yang ada. Kalau sudah kita lihat dan kita sudah amati, ini kita gunakan perbesaran 4 ya. Kalau misalnya perbesaran 4 sudah, kita putar perbesarannya ke perbesaran 10 untuk lebih jelas. Saat kita putar, dia kalau sampai pas pada sediaan itu akan bunyi klik. Kalau dia sudah bunyi klik, itu berarti dia sudah mentok atau sudah pas. Jadi baru kita putar lagi, kita atur lagi, pertama dengan putaran kasar, kemudian putaran halus. Biasanya penggunaan mikroskop standar kita hanya berhenti di perbesaran 10. Kalau kita mau naik lagi ke perbesaran 40, harus digunakan lebih hati-hati lagi. Karena kalau misalnya kita turunkan terlalu, kemungkinan besar adalah kaca penutup atau kaca preparat bisa pecah.
karena tertekannya. Jadi biasanya kita hanya gunakan sampai 10. Oke, pengenalan mikroskop tata cara penggunaan mikroskop sampai di sini. Kita berjumpa lagi dalam materi selanjutnya. Terima kasih. Good.